Balik lagi sama aku ya Liz di video lanjutan untuk video ini. Simak ceritanya ya. Jadi singkat cerita, aku sama suamiku tuh temen sewaktu SMA yang ketemu lagi di Jakarta setelah kita bekerja. Dan kita putusin buat pacaran. Setelah 3 bulan kita putusin juga buat ke jenjang yang lebih serius. Kita ngobrolin lah di sana rumah tangga yang kayak gimana yang akan kita bangun. Ada beberapa hal yang bisa aku share ke kalian. Jadi yang kita bahas diantaranya itu soal penghasilan kita dan gaya hidup kita. Nah, kalau misalnya penghasilan kita dijumlahin senilai C, apakah bakalan cukup buat hidup di Jakarta? Dan dia bilang, insya Allah cukup asal gaya hidup kita dirubah. Karena kan kita kan sama-sama ngekos, pasti anak kosan makan di luar setiap hari. Kalau kita berumah tangga kan pasti ada masanya, ada waktunya harus masak di rumah, jadi bisa menghemat pengeluaran. Kemudian yang kedua itu dia bilang, kalau misalnya dia akan cari kerjaan yang lebih baik lagi, karena mungkin waktu itu penghasilan dia lebih kecil daripada aku iyain dan aminkan. Dia bilang kalau memungkinkan aku juga pengen kamu diam di rumah aja mengurus anak, keluarga, dan aku pulang kamu ada. Aku bilang oke, nanti aku coba bilang sama orang tua aku, selaku yang mereka kan yang menyekolahkan aku, dan pasti mereka juga punya harapan untuk anaknya kan. Dan kemudian dibilang untuk komitmen kita menikah tidak LDR. Jadi omongan-omongan itu sekarang jadi kenyataan. Aku jadi ibu rumah tangga, diam di rumah, mengurus anak, suami, keluarga, dan suami pulang aku ada di rumah, dan kita nggak LDR. Jadi perkataan adalah doa itu benar-benar terjadi, maka kita harus berkata yang baik-baik, karena kita nggak tahu nih Allah kabulkan doa yang mana. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena sebelum tunangan ternyata dia itu dapat kabar kalau dia diterima di salah satu perusahaan di tempatnya tuh di Jatim. Jadi harus salah satu yang ngalah dong. Aku yang ikut dia atau dia yang gak ngambil kerjaan itu. Aku putusin buat aku yang ikut dia setelah menikah. Dan di kota dimana dia kerja itu nggak ada perusahaan farmasi. Sebenarnya bisa aja aku jadi guru SMK farmasi, cuma aku nggak mau ngejalaninnya setengah hati karena bukan passion aku. Dan gak lama kemudian aku dikasih hamil, jadi aku fokus ke kehamilan dan anak aku. Dan untuk penghasilannya hampir plek-ketiplek kayak jumlah aku waktu kerja di Jakarta dan dia. Jadi luar biasa banget, kayak ya ampun, kalau emang udah rezekinya gimana pun caranya itu pasti balik lagi ke kita gitu. Buat para perempuan yang diminta kesediaannya buat di rumah aja, jangan takut rezekinya hilang. Insya Allah kalau misalnya udah rezeki kita, gimana pun caranya dibarengi dengan ikhtiar, itu akan balik lagi ke kita melalui suami, anak, atau keluarga yang bahagia. Itu juga rezeki, mertua yang baik juga itu rezeki. Dan buat perempuan yang diizinkan suaminya untuk bekerja di luar rumah, manfaatkanlah kesempatan itu sebaik mungkin. Kalau misalnya ada nyinyiran netizen yang kasihan anaknya nggak diurus, kerja terus, lepaskanlah. Karena mau kita kerja mau kita nggak kerja pasti diomongin orang. Yang satu, kalau kita nggak kerja, kasihan suaminya kerja sendirian, nggak bantu ekonomi keluarga ya, terus di rumah aja ngapain, terus sayang biaya kuliah, kasihan orang tua, dan lain-lain. Kalau misalnya kita kerja tetap juga diomongin. Jadi hempaskanlah omongan netizen yang bikin pikiran kita mumet, karena itu gak akan ngebantu sama sekali. Dia mungkin ngomongnya cuma asal-asalan, tapi kita kepikiran sepanjang hari atau sampai berhari-hari. Jadi kalian harus baca ini.